Halo semuanya, hari ini kita pertemuan kelima membahas chapter 7, yaitu transfer aktiva tetap antar perusahaan. Dalam suatu transaksi penjual aktiva tetap atau fixed asset antara parent company dengan subsidiary company, atau bisa kita kenal dengan induk perusahaan dengan anak perusahaan, sering timbul dua masalah. Yang pertama ada masalah laba atau rugi, yang harus dieliminasi, dan masalah yang kedua adalah masalah penyusutan atau depreciation aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli atau menggunakan aktiva tetap tersebut. Di sini ada penjelasan mengenai laba atau rugi. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas aktiva tetap itu mempengaruhi nilai laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan atau habis terpakai oleh afiliasi pembeli. Jika aset tersebut masih dipakai dalam operasi perusahaan, maka unrealized profit atau loss-nya akan diakui secara bertahap menyesuaikan dengan biaya penyusutan dari aktiva tersebut. Atau nanti ketika kita mengakui laba atau ruginya, harus dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan masa manfaat dari aktiva tersebut, tidak langsung diakui pada tahun tersebut atau pada periode tersebut. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, laba dalam depreciable asset itu akan direalisasi mengikuti proses depresiasi. Bila aset tidak didepresiasikan, maka laba dalam aset tersebut tidak direalisasikan hingga dijual keluar grup. Di sini ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi terhadap penjual aktiva tetap yang belum terrealisir itu tergantung kepada pihak yang melakukan penjualan atau pihak yang melakukan pembelian. Ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kategori parent company menjual aktiva tetap yang disusutkan kepada subsidiary company atau downstream source of depreciable asset. Di mana di sini yang kategori pertama adalah induk perusahaan itu menjual aktiva tetapnya kepada subsidiary atau anak perusahaannya. Ketika si induk perusahaan itu menjual aktiva tetap kepada anak perusahaannya, maka induk perusahaan itu harus mengakui adanya unrealized profit atau loss, serta harus membuat jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi sampai saat aktiva tetap tersebut dijual keluar perusahaan afiliasi atau habis disusutkan. Atau untuk kategori yang pertama ini, kasusnya downstream adalah laba induk itu mengandung unrealized profit, di mana unrealized profit tersebut tidak dibagikan ke NCI, namun seluruhnya itu adalah untuk si induk perusahaan. Pengaruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari penjualan downstream aktiva yang dapat disusutkan sama dengan aktiva yang tidak dapat disusutkan. Kategori yang kedua yaitu subsidiary company menjual aktiva tetap disusutkan kepada parent company atau upstream source of depreciable asset, di mana untuk kategori kedua ini pada saat itu sama dengan perlakuan akuntansi untuk si downstream sales atau kategori yang pertama. Dalam menghitung laba investasi pada tahun penjualan, perusahaan induk itu menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan perusahaan kepada perusahaan anak itu sebesar yang pertama bagiannya dari setiap keuntungan atau penjualan yang belum direalisasikan. Yang kedua, bagian dari setiap pengakuan berbagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Untuk kategori kedua atau kategori anak perusahaan menjual aktiva tetap pada induk perusahaan itu, laba anak ini mengandung unrealized profit. Jadi sebagian dari unrealized profit itu untuk induk dan sebagian lagi itu untuk NCI-nya.